Baik, dalam sekarang ini kita ngevlog saja bosku ya. Di sini pas kebetulan kami ada sedikit habis rapi-rapi gudang ya, supaya sebetulnya belum rapi banget ya, tetapi ya lumayan lah. Jadi yang tadinya sama sekali nggak bisa lewat ya, tetapi sekarang bahan-bahan atau peralatan kerja sudah mulai nampak yang tadinya saling tindih, terutama untuk barang-barang yang kecil gitu ya. Di sini juga ada sesuatu yang sedikit berharga yang tertimbun gitu ya, atau tidak sempat dibongkar gitu ya. Yaitu ini nih ya, pipa ya, pipa tembaga ya. Ini yang kami katakan, mungkin teman-teman juga yang profesinya sama ya tahulah harga tembaga itu berapa duit gitu ya. Nah di sini kami memiliki tembaga pipa instalasi yang dimana awalnya ini ya bekas penggantian ya, ada beberapa AC ya, ada beberapa AC karena ini juga ada beberapa bekas instalasi gitu ya. Yang AC-nya itu selalu kekurangan gas freon. Nah jadi kalau kita tidak mencari sumber kebocorannya, pasti user kita tuh selalu isi freon gitu kan. Nah setelah melalui proses ya pemeriksaan di sambungan antara nepel indoor ke instalasi, antara nepel outdoor ke instalasi, tidak ada masalah, di kondensor tidak ada masalah, di evaporator tidak ada masalah, tidak mengalami kebocoran. Tentu terakhir itu hanya tinggal di instalasi. Apakah di instalasi itu perlu dicari di sebelah mana? Tidak perlu, ganti saja bosku kalau untuk masalah instalasi ya. Karena khawatirnya gini, diperbaiki di satu titik, nanti suatu saat titik berikutnya. Karena usianya sama gitu ya. Nah seperti yang kami alami ini ada beberapa bekas potongan ya, tentu ini bekas beberapa unit AC yang mengalami instalasinya kebocoran, dan alhamdulillah sebagian unit AC di indoornya maupun di outdoornya aman. Tetapi ada yang pas kebetulan instalasinya bagus, karena keburu ketemu permasalahannya ada kebocoran di evaporator. Ada juga yang seperti itu. Tetapi kebanyakan ya setelah melalui proses pengecekan evaporator, sambungan di nepel-nepel, di kondensor tidak jadi masalah gitu ya. Kita tidak pernah mencari titik di mana sumber titiknya. Yang jelas instalasi lah yang bermasalah. Tetapi setelah dikupas seperti ini ya, setelah dikupas seperti ini bakalan ketahuan titik yang benar-benar di instalasi tersebut mengalami kebocoran. Karena di pipa tersebut kelihatan antara pipa yang sudah sekian lama didiamkan dengan pipa yang istilahnya kelihatan seolah-olah masih basah terus gitu ya. Itu adalah basah dari minyak atau oli ya. Tentu oli tersebut akan sulit, akan lama mengalami proses pengeringannya. Nah seperti ini. Ini adalah sebagian pipanya kan kelihatan kering ya, tetapi sebagiannya ada yang basah. Disitulah titik letak kebocorannya. Setelah diganti, alhamdulillah tidak pernah isi freon lagi, karena sumber permasalahannya sudah diketemukan, gitu ya, yaitu di instalasi. Gitu ya. Nah, tetapi ada sebagian lagi ya, pas kebetulan kita prediksi di evaporator, gitu ya. Cara mengecek kebocoran di evaporator sudah kami tayangkan videonya, ya. Yang mengalami kebocorannya tersebut sangat kecil sekali, sehingga kalau tidak di shot pakai kamera, di zoom posisinya itu tidak nampak. Ya, itu udah ada di videonya, silahkan kalau pengen ingin melihat ya proses pemeriksaan kebocoran di evaporator gitu ya. Linknya ada di deskripsi. Ya. Dan ini adalah dia punya ininya ya, dia punya evaporatornya yang mengalami kebocoran tersebut. Sudah mau kami ambil saja tembaganya karena titik kebocorannya lebih dari satu titik gitu ya. Lagi pula proses perbaikan bocoran kalau pas posisi di tengah-tengah juga nantinya akan kendala lagi lah, terkecuali mungkin kalau bocornya di pinggir gitu ya, masih bisa kita las gitu ya. Nah ini adalah proses untuk pengambilan tembaga, memisahkan antara aluminium ya, alumini dengan tembaganya. Kita black pakai cutter, di blacknya itu pas di pipanya supaya nanti begitu kita ketok terpisah gitu ya. Ya ini sih ya mungkin teman-teman yang kesehariannya di AC sih sudah pasti tahu lah cara memisahkan tembaga dengan alumini ini di evaporator ya. Tapi ini adalah cara kami tuh seperti ini. Mungkin teman-teman yang lain memiliki cara yang lain juga gitu ya. Nah khusus Anda yang istilahnya yang berniatan pas kebetulan punya indoor yang sudah tidak layak pakai gitu ya, atau mungkin pas kebetulan beli gitu ya, mau niat mengumpulkan dia punya tembaganya ya, proses pemisahannya ya seperti ini ya. Perlu diketahui ya, kalau di daerah kami ya harga tembaga itu dijual ke abang-abang yang mas-mas yang suka keliling pakai gerobak itu ya. Karena kalau partainya kecil hanya sekitar 15 kilo atau 10 kilo gitu ya. Kita berbagi ini saja lah, berbagi rezeki dengan abang-abang yang suka keliling gitu ya. Nah, dia suka menawarkan per kilonya itu antara paling tidak 75 hingga 70.000 per kilo. Ini masuknya ke tembaga bakar ya. Apa sih bedanya tembaga bakar dengan tembaga kupas ya? Nah kita ambil contoh kabel ya. Kalau semuanya kabel listrik yang berbahan tembaga gitu ya, untuk memisahkan kulitnya gitu ya, lalu dibakar. Nah itu termasuk tembaga bakar, sama sepertinya dengan tembaga yang ada di AC ini, walaupun prosesnya tidak dibakar tetapi masuk ke kategori tembaga bakar. Nah perbedaannya tembaga bakar untuk masalah harga ya, contohnya punya kabel yang
kulitnya sudah kusam gitu ya, mau diambil tembaganya saja terus rajin dikupas, diambil tembaganya. Nah itu termasuk tembaga kepas ya. Nah itu harganya sedikit lebih tinggi daripada tembaga bakar. Untuk daerah kami itu tingginya itu sekitar 10 ribuan lah per kilo gitu ya. Jadi kalau ingin tahu ya, ini evaporator ini bekas evaporator AC1PK, yang dimana emang rata-rata kalau evaporator itu tembaganya tentu lebih tipis lah, tapi memiliki kualitas yang tinggi gitu ya, makanya bisa bertahan bertahun-tahun ya baru mengalami kebocoran dibandingkan dengan ketebalan dia punya pipa insulasinya gitu. Karena ini untuk kenapa dibikin tipis, karena untuk proses penyerap dinginnya itu supaya lebih cepat ya. Itu yang diterapkan ketebalan di evaporator. Sama halnya dengan yang di kondensor ya, tetapi untuk AC-AC sekarang ya, abang-abang yang keliling misalnya rongsokan itu lebih suka terhadap AC-AC yang jadul ya, karena sudah diketahui AC-AC yang jadul itu baik gulungan di kompresor ketika mengalami kerusakan ya, itu sudah pasti tembaga. Nah, tapi kalau untuk AC sekarang kan kompresor aja, gulungan kompresor aja udah ada yang alumini ya, terus di evaporator di kondensornya juga ada yang berbahan full aluminium gitu ya. Jadi sedikit tidak begitu berharga sekali gitu untuk barang-barang bekas AC-AC sekarang yang mengalami masalah dibandingkan dengan AC-AC yang model dulu, walaupun bekas juga karena berbahannya masih banyak tembaganya gitu ya. Oke, itu saja ya vlog hari ini dari kami ya. Insya Allah di konten berikutnya mungkin kita akan vlog lagi seputar pekerjaan-pekerjaan yang kami lakukan setiap hari, seperti yang sudah kami upload di video-video sebelumnya atau sesudah ya, yang terutama kami rangkum, kami kelompokkan di menu playlist ya. Di situ ada konten khusus kulkas, AC, pompa air gitu ya, mesin cuci, bahkan sampai hiburan gitu ya. Bisa Anda masuk aja ke menu, dia punya menu playlist ya, tinggal milih aja apa yang dicari ya. Siapa tahu apapun yang kami upload ya, baik durasi panjang maupun durasi pendek gitu ya, mudah-mudahan sedikitnya ada manfaat ya. Baik, sampai jumpa kembali di konten-konten yang akan datang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini skill fokus dimainkan dengan skala peralatan dan juga perhitungan agar jadi sebuah bangunan. Dan borongan bahkan sampai bulanan hidup jadi sahabat kita dengan semangat kerja demi nafkah keluarga jadi tujuan. Tiap kebukangan di sini skill fokus dimainkan dengan skala peralatan dan juga perhitungan agar jadi sebuah bangunan. Dan borongan bahkan sampai bulanan hidup jadi sahabat kita dengan semangat kerja demi nafkah keluarga jadi tujuan. Tiap kebukangan di sini skill fokus dimainkan dengan skala peralatan dan juga perhitungan agar jadi sebuah bangunan. Dan borongan bahkan sampai bulanan hidup jadi sahabat kita dengan semangat kerja demi nafkah keluarga jadi tujuan. Tiap kebukangan di sini skill fokus dimainkan dengan skala peralatan dan juga perhitungan agar jadi sebuah bangunan. Dan borongan bahkan sampai bulanan hidup jadi sahabat kita dengan semangat kerja demi nafkah keluarga jadi tujuan. Tiap kebukangan di sini skill fokus dimainkan dengan skala peralatan dan juga perhitungan agar jadi sebuah bangunan. Dan borongan bahkan sampai bulanan hidup jadi sahabat.